sama-sama habis kena COVID juga. Nah, COVID, cuman istrinya kan meninggal, punya anak 3. Kamu masih ini aja, masih single aja. Mana ada, bos katanya. Mau sama duda, apa, anak 3 kan gitu. Udah, kamu ganteng, saya bilang gitu. Nenek saya juga mau, kata saya kan gitu. Untungnya saya nggak punya nenek kan gitu. Kamu nyarinya yang gimana sih kan gitu. Nyarinya kamu yang apa, bau kencur, nyarinya yang sebaya dong kan gitu. 40-an 50 kata saya. Masih mau, pasti ada gitu. Ini teman saya itu lucu ya, teman sekosan dulu ya, teman seangkatan kosan gitu. Penempatan pertama dia di Mataram, di Lombok, penempatan pertama. Jadi kalau adat di Lombok itu, istilahnya kalau mau melamar itu diculik, di apa gitu ya. Benar nggak ada orang Lombok nggak sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Katanya gitu. Jadi kalau naksir mau melamar, nanti diculik, nanti kan di sama orang tuanya atau keluarganya, apa namanya, diambil, nanti kita menyatakan mau melamar segala macam. Itu budaya adatnya gitu. Teman saya itu nggak tahu budaya culiknya, diculik beneran bawa ke Solo, dibawanya ke Solo jauh gitu. Harusnya dibawanya ke tempat saudaranya, saudara perempuannya, terus minta ini kan bahwa saya mau melamar kayak gitu. Nah dia dibawa ke Solo beneran, ya ngamuk lah keluarganya sana kan gitu lah. Teh nikah gitu, nikah juga ya. Wah seru-seruan ini, banyak cerita dulu. Kenapa banyak cerita? Karena dulu kuliah saya wanitanya seruangan itu 50 orangan ya seruangan itu. Wanitanya sedikit, cuma 7 orang, 8 orang. Jadi berekspansi kemana-mana, gitu ya, berekspansi kemana-mana. Kalau yang di kampus kan saingannya berat itu. Boleh dibilang teman seangkatan, ditambah lagi kakak kelas 2 angkatan kan gitu ya. Yang tersisihkan itu kan bergaya ke adik kelasnya. Berapa ya? Itu. Kalau dihitung-hitung ya susah ya. Gitu loh, nak. Yusuf. Tapi biasanya ada yang diam-diam, tahu-tahu ini apa? Duluan. Dulu ada juga. Kamu kayaknya diam-diam, tapi nikahnya kayaknya duluan. Taunya beneran gitu. Kamu masih anak kecil kata saya. Kan kecil badannya, diam aja. Ditanya, enggak Pak, enggak, taunya duluan. Bener ya. Pas begitu keluar di wisuda, begitu nerima penempatan gitu ya, udah punya ini. Ya Pak, saya udah duluan, jagoan. Gitu, nah. Ini balik lagi sini ya, Nak ya. Ini saya agak muter-muter ini. Jadi kalian kalau vertikal bisa dibandingkan pendapatan asli daerah melihat dengan pendapatan transfer. Apa yang kalian lihat gini ya. Misalnya cara bacanya itu pendapatan asli daerahnya 5 miliar 5 triliun. Tuh, Triliun, Pak. 5 triliun. Dana perimbangannya 2 triliun. Gitu kan. Terus lain-lainnya 900 juta. Secara total pendapatannya 8,7 triliun. Nah, gitu ya. Ini kalau baca vertikal menganalisis. Artinya ini kota Surabaya. Nah, kota Surabaya. Secara kemandirian finansialnya ya, itu sudah di atas 50%. 60%. Jadi termasuk sehat nih, bagus ceritanya. Kan ini lihat ya, total pendapatannya 8,7 triliun, gitu kan. Terus PAD-nya sendiri 5,2. Jadi kalau dipersentasikan berapa persen tuh? 5,2 dibagi 8,7, gitu ya. Nih, itu analisis vertikal. Begitu juga halnya dengan tahun 2018.
2018 misal kalau menjadi apa year to year 8,1 triliun, PAD-nya 4,9 triliun. Gitu nah, ya. Nah, ini vertikal nih, bisa diperbandingkan. Gimana dengan transfer, ya kan? Dan dana transfer itu ini 2,3 dulu 2,00 ya. Tapi kalau lihat realisasinya ini 2 triliun 001. Jadi terjadi penurunan di tahun 2019. Gitu kan. Dana transfernya. Pertanyaannya kenapa terjadi penurunan? Mana yang mengakibatkan penurunan? Dilihat nih lebih detail secara vertikal. Ya, secara vertikal. Ini 317, 49, 12. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini realisasi 2018, kita ini namanya analisis horizontal. Jadi kita ke samping, ya. Ke samping baru bandingkan. Oh, dana alokasi khusus turun. Tapi DAU naik. Terus pajak sumber daya alam turun. Kemudian dana bagi hasil pajak turun. Artinya apa nih? Kalau bagi hasil pajak itu yang dibagikan PPH ya, PH segala macam. Kalau pendapatannya turun di Surabaya artinya apa ya? Kalau dikaitkan dengan pajak. Bagi hasil pajaknya turun, artinya apa? Penerimaan pajaknya turun, Pak. Penerimaan pajaknya turun. Kalau penerimaan pajaknya turun, kira-kira penyebabnya apa? Kira-kira, ayo. Pendapatan masyarakatnya turun, Pak. Nah, kurang lebih gitulah. Pendapatan masyarakatnya juga turun. Nah, kalau pendapatan masyarakatnya turun, kira-kira apa? Gitu. Terus saya nanyanya, ini kan menganalisis. Kalau baca analisis itu gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Oh, lapangan kerjanya nih. Ya, jadi lebih sempit misalnya kan. Kalau pendapatan masyarakatnya turun, berarti lapangan kerjanya turun. Atau kalau basisnya Surabaya itu konsumsi, berarti tingkat konsumsi ya itunya turun. Kalau tingkat konsumsinya turun, berarti penghasilannya juga turun kan gitu loh. Ya, ini yang kayak gini. Jadi kenapa misal kalian memahami program ekonomi apa pemulihan ekonomi nasional itu kok kenapa sih cuma bagi-bagi ke UMKM 1.200.000 orang Tegal, kira-kira apa gitu pengaruhnya ke pendapatan gitu ya. 1.200.000 itu cukup enggak sih buat sebuah warung nutup operasional sebulan gitu ya, cukup enggak? Kalian tuh Enggak, Pak. ini nih D3 kebendaharaan nih, D3 kebendaharaan ya. Kadang-kadang ayo bagi-bagi kan gitu loh ya. Ternyata ini apa? Pak Direktur terus-terusan WA ya ke saya. Sayanya keburu ngajar kan udah oke setuju. Taunya masih lanjut ngomongnya. Gitu ya Nak ya. Jadi ini ada kanan kiri. Nanti ada technical dan
analisisnya ya, analisis teknikal nanti itu. Teknikal itu kayak tadi, Nak. Ketika itu bicara, oh yang turun pajak. Kira-kira penyebab pajak turun itu kenapa ya? Itu udah teknikalnya, ya. Misalnya nanti kita belanjanya ini naik, turun. Ya kan? Kalau laporan realisasi itu sebatas naik atau turun, gitu kan, yang nampak. Tetapi kalau menganalisis laporan keuangan ini, angka-angka ini seakan-akan menggambarkan sebuah cerita yang panjang, gitu ya. Oleh karena itu apa? Kalian harus memahami esensinya, harus paham, ya, harus paham esensi dari suatu laporan. Suatu laporan. Contohnya gini, Nak. Ketika kita bicara dana perimbangan, nah gitu kan, dana perimbangan nih, ada dana bagi hasil pajak, ada non pajak, gitu kan. Nah kalian ngerti yang dibagi hasilkan itu apa, kan gitu kan. Tapi lihat di sini, misalnya ya, Nak, lihat dana bagi hasil di sini kan turun nih, ya, dari 410 ke 317. Tetapi kalau bicara pendapatan bagi hasil pajak dengan provinsi, malah naik. Kira-kira kenapa nih, Nak? Nih? Kan gitu tanyanya. Ya. Ini yang bagi hasil pajak dengan provinsi ya, ini kan 1 triliun. Mulanya 880. Kebayang nggak, Nak? Ini analisis teknikal, ya. Analisis teknikal. Nanti ada lagi analisis finansial. Ya, analisis finansial, teknikal. Ini kebayang nggak kira-kira gitu? Kenapa? Ya. Jadi ini membandingkan udah campuran nih, udah kompleks. Vertikal, horizontal, teknikal, ya, finansial gitu. Kenapa dana bagi hasil pajak turun, tapi kalau bagi hasil pajak dengan provinsi malah naik? Jawabannya apa? Jawabannya? Apa kira-kira jawabannya? Karena, nah ini kalian udah belajar PDRB ya? Udah ya? PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Pernah nggak? Masih lupa atau masih nggak ingat? Alah. Ini dia nih, kalian itu bahagianya gitu ya, kalian itu bahagia. Kalau udah selesai mata kuliah, tutup dengan rapi bukunya, kan gitu ya. Nah, tutup dengan rapi bukunya, sudah lupakanlah masa lalu. Kalau buka lagi itu membuka luka lama nanti. Nah, tapi di pelajaran-pelajaran akhir itu, ini saling berkorelasi. Kalian begitu bicara analisis, gitu bicara ini, ternyata ilmunya ilmu tentang TKDD, ilmu tentang manajemen penerimaan, ilmu manajemen belanja, gitu kan. Ketika kita bahas yang realisasi belanja kalian, ya, saya pendapatan hibah kayak gitu. Ini kan kalian dibelanja sama di pendapatan kan gitu ya. Nanti begitu bicara belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi kan. Nah, ngomong lagi nih, ini gimana sih sebenarnya kan gitu. Kenapa nih contohnya ya? Belanja pegawainya naik. Artinya kalau belanja pegawai itu naik itu kenapa ya? Sementara misalnya kita tahu bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 itu minim, tapi ini belanja pegawainya naik. Kira-kira kenapa, Nak? Karena naik pangkat, Pak. Naik pangkat, makanya kalau bisa pada nggak naik pangkat kan, supaya tidak membebani negara.
Caranya gimana? Nggak usah diizinin kuliah kan gitu. Aduh, kasihan banget ya. Diprotes lagi kan gitu. Nah, setan nggak usah buka penerimaan. Wah, kan gitu loh. Itu di satu sisi menguntungkan secara finansial, mengurangi beban belanja pegawai. Karena misalnya kalian ya, mohon maaf nih, kalian nanti keluar itu 3C ya. 3C ya. 2C, Pak. Ya 2C. Kok pengen langsung 3C aja. 2C kalian. Tapi begitu 2 tahun lagi diizinkan kuliah, setelah 4 tahun, yang harusnya kalian 2D, langsung 3A. Gitu kan. Jadi kalian bagi diri kalian itu sendiri penghematan 4 tahun. Jadi 2 level ya, penghematan 4 tahun gitu ya. Untuk bisa mencapai 3A. Bagi negara, nah bagi negara berarti apa? Membiayai lebih cepat 4 tahun. 2 kali kenaikan, kalau 4 tahun itu 2 kali kenaikan apa namanya, KLB teh, kenaikan luar biasa sih. KGB, kenaikan gaji berkala. Nah, jadi kalian itu tiap 2 tahun naik gaji. Gajinya naik tiap 2 tahun. Ya, ingat-ingat tuh. Karena saya juga nggak ingat dulu. Tahu-tahu nggak dibayar-bayar saya itu. Padahal harusnya naik gitu. 2 tahun sekali. Ya. Jadi kalau kalian diangkat 1 Desember 2021 ini, nah, kalian 1 Desember 2023 gajinya naik. Gitu. Ya. Dari CPNS atau dari PNS nih ya ngitungnya. Gajinya naik. Terus setiap tahun ganjil kalian naik. Tiap tahun ganjil. Gitu, nah. Terus saja. Bahagia tuh. Jadi kalau kalian itu naiknya itu kalau normal ganjil terus. Kalau kalian. Ya. Jadi 2 tahun gaji berkala, 2 tahun lagi kenaikan golongan. Sampai mentok ya. Mentok maksudnya mentoknya gimana? Kalau pendidikan D3 itu maksimal golongan berapa ya? Kalau S1 kan 3D, kalau nggak punya jabatan ya. Kalau S2 4A, kalau S3 4B kalau nggak salah. Mentoknya ya, kalau nggak punya jabatan, tapi kalau punya jabatan nggak seperti itu lagi. Jadi S1 bisa sampai 4A gitu. Nah, kalau D3 itu sampai 3B kalau nggak salah ya, mentoknya. Ya, atau 3A gitu. Itu mentok ininya aja, nak. Jabatannya. Makanya kalian harus kuliah lagi ya. Setuju nggak kalau kalian kuliah lagi? Harus, Pak. Oh, harus. Tapi ada juga yang nggak mau nikah, nggak mau kuliah lagi. Ada tuh. Teman saya sampai sekarang senang aja jadi pelaksana. Kenapa? Karena suaminya direktur. Oh, itu tuh apa? Yang kereta Jakarta itu. LRT. MRT. Wah, direktur ya. Kalau kadang-kadang mikir, kenapa? Dia takut dipindahin jauh-jauh. Pindahin jauh-jauh. Kalau promosi itu jauh-jauh. Jadi dia milih dipindahinnya nggak jauh-jauh gitu. Jadi kalau pelaksana itu ya lingkupnya lebih lokal gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada teman saya 20 tahun tuh nggak lapor-lapor kalau dia sampai sekolah udah sampai S2. Nggak lapor-laporan dia. Sekolahnya udah sampai S2, tapi nggak lapor. Di Makassar aja anteng sampai punya istri orang Makassar. Ya setelah ketahuan segala macam mentok udah 3A, akhirnya naik juga kan 3A. Sekalinya dimutasi langsung Merauke. Gitu kan, diseru tuh dari Makassar ke Merauke. Sakit di Merauke, dimutasi ke daerah asalnya sekarang di Kediri. Ya. Tapi jangan gitu ya, maksud saya kalau apa namanya dimutasi itu ke daerah asal karena alasannya sakit. Nah, jangan kayak gitu. Istrinya yang dipindahin ke Malang. Nah, gitu. Terus ini ya, Nak ya. Jadi ini nih,
Ini yang realisasi ya. Kalian baca vertikal dan horizontal serta tadi teknisnya. Yang tadi maksud finansial tuh yang kayak gimana? Kayak rasio lancar, ya, rasio apa likuiditas. Pernah dengar nggak yang seperti itu, rasio-rasio? Pernah, Pak. Nah, pernah. Jadi ini liquid atau enggak, nanti pas baca neraca gitu, liquid atau enggak gitu. Gitu loh, Nak. Ya. Coba saya tes nih ke kalian ya, tes. Tes di sini. Ya. Tadi kira-kira nih naik, oh pegawainya, oh kalau benar seperti yang kalian sampaikan bahwa karena golongannya pada naik, nah ini kan keseimbangan pegawai itu jadi nggak sehat nantinya. Ya, coba kalau golongan pegawainya golongan 3 semua, itu nggak sehat. Itu siapa yang disuruh-suruh lagi? Nah, gitu ya, Nak ya. Oke. Terus coba lihat nih di belanja ini ya. Belanja barang dan jasa. Dari 3,3 naik 3,7. Wajar nggak nih? Wajar, Pak. Kenapa wajar? Harga tiap tahun kan naik, Pak. Kalau kita pakai inflasi itu berapa persen? 6%. Jadi naiknya cuma 6%. Ya. Kalaupun 6%, taruh paling tinggi 10% ya. 10%. Jadi ini dari 3,3 naik 10%, 3,6. Ini 3,7. Nah, kayak gitu nih, ya. Analisa itu. Kira-kira kalian menganalisa, kira-kira kenapa ya ini naiknya lebih dari 10%. Gitu loh. Nah. Terus kenapa pula ya? Udah belanja hibah, itu udah dianggarkan 159 miliar, tapi hanya tersalurkan 96 miliar. Kenapa pula nih? Ya, belanja bantuan itu 3,2 miliar, hanya terrealisasi 53%-nya aja. Nah, ada yang model-model kayak gini itu jawab, itu harus jawab. Kira-kira penyebabnya apa? Padahal kalian kan nggak apa namanya, nggak tahu nih ke Surabaya seperti apa, gitu kan? Karena kalian bukan yang kerja di Surabaya, hanya menjajaki aja. Nih, sekarang saya tanya, ada orang Surabaya nggak? Sabrina, Pak. Ah, mana Sabrina? Orang Surabaya. Mana orangnya, mana? Muncul, ngomong. Halo. Iya, Pak. Mana Lanjut, yang Pak. orang Surabaya? Sabrina nih, kamu selaku orang Surabaya, dengan lihat tampilan laporan keuangan Pemkot Surabaya seperti ini, gitu. Nah, khususnya nih, misalnya nih hibah nih sama bantuan keuangan, kenapa hanya 60 sama 53%? Menurut kamu orang Surabaya nih, kenapa kira-kira? Ya, kalau nanya nanti Lorencia, dia kan orang Medan. Lorencia orang Medan ya? Iya, Pak, orang Medan. Nah, kalau orang Medan suruh baca laporan keuangan Surabaya, dia pening kepalanya. Gitu, karena mungkin faktor lainnya nggak ada, walaupun nanti kita coba juga ya, Lorencia. Nah, sekarang Sabrina dulu, selaku orang Surabaya. Saya coba jawab dulu ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, gitu. Tenang aja. Kalau yang kok menurut analisis saya, Pak,
Jadi kan tadi itu pendapatan pajaknya itu kan di target ya Pak. Ya. Jadi karena pendapatan pajaknya belum memenuhi target, maka kapasitas fiskal pemerintah Surabaya itu juga menurun Pak. Makanya realisasi anggarannya itu jauh lebih kecil daripada anggarannya gitu. Ya, ya. Kamu punya anak ini, Sabrina? Bukan Pak, kucing. Kucing? Masa kucing sama itu mirip nih? Gimana kau ini? Ya. Kucing beneran itu? Iya Pak, ada berapa? Ada 3 sekarang Pak. Wah, kamu. Apa kesan terbaik dari seekor kucing itu? Iya Pak. Apa kesan terbaik dari seekor kucing? Apa ya? Lucu Pak. Ya, meskipun kadang Lucu. nakal tapi tetap iya. Memang kamu nggak lucu? Enggak Pak. Oh enggak ya? Aduh. Saya ada kucing 4 ya di depan rumah. Tapi hari-hari saya dipenuhi dengan kadang emosi, kadang bahagia gitu. Ya. Karena saya melatih dia pinter, susah banget ya. Susah bukan susah, yang satu cerdik saya suka. Yang satu itu cerdik, ya. Yang satu suka mencari perhatian. Yang satu keterlaluan. Gitu kan. Yang satu itu saya ini senangnya cerdik dia itu apa? Saya tutupin pakai apa? Dia punya ini lagi jalan masuk kemana? Saya tutupin bahwa dia bisa loncat. Wah, saya acungi jempol. Hidup ini harus bertahan dengan baik, gitu kan. Nah, tapi paling kesalnya itu saya itu karena 3 itu kucing betina, 1 kucing jantan. Yang ngeselinnya itu kucing jantan yang bareng-bareng suka datang ke sini sama yang kucing betina itu diabaikan. Setiap dia mendekati dia dimarahin. Wah, saya agak emosi. Ini gimana sih? Malah yang betina itu malah mencari kucing yang lain yang di luar. Kesel. Taunya manggil si mana gitu. Dia ini apa di depan yang kucing jantan lain tuh bergaya gitu supaya ketaksir. Emosi saya itu. Kenapa kau ini kata. Itu makanya saya emosi kadang-kadang kalau lagi gitu emosi. Gitu kan. Yang kedua emosinya itu ini kemarin nggak tahu beranak di mana ya. Yang jelas saya kan nggak bertanggung jawab, saya bukan bapaknya. Gitu karena tadi yang bikin hamilnya bukan kucing yang suka main ke sini yang jantan, jadi saya agak emosi. Suruh lahiran di tempat lain. Nggak tahu dia lahiran di mana kan gitu. Nah, udah hilang tuh lahiran. Sekarang datang lagi. Saya tanya di mana anakmu? Nggak jawab dia. Gitu. Gitu. Nah, saya makanya agak inilah sama kucing tuh. Tapi waktu saya sakit, lumayan nemenin apa? Dielus-elus, dia lagi bahagia. Terus itu kalau yang jantan itu kesalnya itu lagi suka pipis di mana-mana, gitu. Lagi nyiram bunga, tiba-tiba dia pipis. Kesel dia. Kalau yang perempuan tuh yang betina suka pura-pura, diam gitu, taunya lagi pipis. Nggak tahu lah, ya perhatiannya. Nggak tahu kalian gitu nggak nih, yang perkucingan ya. Ini PM 13 ya. Jadi gimana itu Sabrina? Apalagi di Surabaya selain space apa namanya fiskalnya. Tapi kalau lihat apa yang belanjanya ya. Tadi kalau yang lihat yang apa namanya, yang pendapatan bagi hasil provinsi malah tetap tinggi gitu. Misalnya ya. Terus kalau yang belanjanya ini kok naiknya gede banget gitu. Kira-kira kenapa nak? Belanjanya naiknya tinggi ya.
Iya, tinggi belanjanya. Kira-kira menurut kamu gimana kira-kira? Hmm, kok menurut saya mungkin karena apa ya? Mungkin karena banyak kebutuhan mungkin, Mbak. Wah, banyak kebutuhan. Iya sih, Iya. kamu butuh juga kan? Iya. Terus coba Lorencia, bisa ini nggak Lorencia? Walaupun orang Medan Iya, Pak. baca laporan orang Surabaya gimana, Lorencia? Ini yang saya lumayan dapat yang masalah realisasi belanja hibah sama bantuan keuangan tadi ya, Pak. Di Gimana? sini kan realisasinya sangat apa ya, nggak sesuai dengan yang ditargetkan kan, Pak. Menurut saya itu karena kan kalau misalnya suatu daerah memberikan hibah atau bantuan keuangan kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan, Pak. Iya, ya. Nah, mungkin dari syarat-syarat itu yang nggak bisa dipenuhi sama pihak yang menerima hibah maupun bantuan keuangan ini, Pak. Jadinya nggak direalisasikan alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan keuangannya, Pak. Nah, sekarang saya tanya ke semuanya ya, boleh jawab nih kalau lihat gitu ya. Ini alasan Lorencia untuk hibah dan bantuan keuangan, Misen modelnya kayak gitu. Itu analisis teknikal kayak gitu kita baca ya. Kita baca. Jadi kalau analisis finansial nanti ada kita kira likuiditasnya pakai rasio inilah, perbandingan ini, persentase ini kan gitu ya. Itu finansialnya. Nah, sekarang secara keseluruhan sebenarnya kalau belanjanya itu hanya 50%-an, menguntungkan atau merugikan sih buat Pemkot? Kenapa belanja itu suka suka digembar-gemborkan harus keluarkan. Padahal penerimaannya aja belum dapat, sampai penerimaannya aja mengusahakan pinjaman. Kenapa kira-kira, Nak? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena kalau misal belanjanya tahun ini tuh nggak memenuhi alokasinya yang sudah dialokasikan kemarin, maka belanja tahun depan bisa dipangkas. Belanja tahun depan bisa dipangkas. Iya. Iya. Boleh ya, karena ada ketentuan. Misalnya kalau ada deadlock atau apa gitu akan dikembalikan ke belanjanya tahun sebelumnya. Ya, oke. Terus apa lagi? Izin mencoba menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi kan misalnya kalau realisasi belanja nggak sesuai dengan apa yang dialokasikan, berarti kan bisa dikatakan suatu Satker ataupun Pemda itu kan gagal dalam merencanakan anggarannya. Nah, jika gagal dalam merencanakan itu, kalau kata dosen saya dulu, sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri, Pak. Wih, mantap nih, kegagalan sendiri ya. Jadi kamu udah merencanakan apa setelah lulus? Ya, belum sih, Pak. Oh, belum. Berarti kamu udah gagal dengan sendirinya ya, belum punya rencana. Ya. Masih dicoba direncanakan dulu, Pak, biar maksimal. Oh. Iya, sampai lupa terus saja merencanakan ya, nggak pernah mengeksekusi. Kalau saya suka ngajarinnya itu ya, Anda boleh merencanakan, tapi jangan lupa untuk mengeksekusi. Ingin merencanakan yang sesempurna mungkin, tapi lupa mengabaikan mengeksekusi, itu bahaya juga gitu. Itu loh kalau saya filosofinya. Jadi harus berani ngambil keputusan, gitu kan. Harus berani ya. Jadi kalian tuh harus jadi orang yang berani ngambil keputusan. Memang bukan tanpa perhitungan atau apa gitu. Ya tapi kalau terlalu banyak perhitungan, aduh belum siap, belum gini, belum. Akhirnya jadi mau ngambil keputusan berat gitu. Apapun juga yang diambil tetap aja. Kalau masalahnya nanti plus minusnya ada ya itu sebagai resiko aja gitu. Ya. Itu mitigasi aja. Gitu loh, Nak.
Nah, ada lagi ya dalam menganalisis ini. Nah, ya saya ini apresiasi ya jawabannya. Jadi memang istilahnya itu kenapa sih satu daerah itu dituntut belanjanya supaya gede, nah, supaya meningkat ya. Nah, ingat kalau belanjanya pemerintah itu memberikan apa? Stimulus, untuk memberikan stimulus. Jadi dengan ada yang belanja itu, misalnya ada kegiatan bangun renov aja ya, renov. Ini aja kayak di Setan bangun gedung gitu ya, bangun gedung aja. Walaupun dalam situasi pandemi segini, apakah aktivitas ekonomi jadi jalan? Jawabannya iya, minimal warung-warung kecil hidup gitu. Koperasi itu, koperasi pegawai ya, karena saya kemarin udah dapat SHU, koperasi pegawai gitu ya. Nah, ternyata hidup gitu loh. Nah, ternyata hidup yang seperti itu. Apalagi kalau banyak tuh, banyak bangun sini, bangun sana. Ketika ada yang satu bangun, yang lain banyak yang bangun gitu. Ya. Nah, harapannya ya ngasih stimulus. Kalau pemerintah membangun itu ngasih sinyalemen, sinyal teori misalnya dia punya duit, punya apa gitu ya. Nah, itu kan. Makanya kadang-kadang di kota besar itu nggak habis-habis tuh. Saya main ke Surabaya terakhir 2019 ya, sebelum Covid tuh. Ya, apa 2020 ya, sebelum Covid. Pokoknya itu lagi bongkar-bongkar di depan wali kota sana. Ya, bikin jalan segala macam. Udah bagus, dibagusin lagi. Kadang-kadang lebih bagus lagi. Saya kayak bingung nih, dasar kelebihan duit. Sama di DKI juga ya, Jakarta, Sudirman. Kalian udah lama nggak main ke Sudirman ya? Trotoar udah dibikin lebar, bagusin. Terus dibikin lagi jalan sepeda. Udah itu diprotes, dibikin lagi gini, kan gitu. Ini bongkar pasang nggak? Habis-habisin duit aja. Ya, dalam konsepnya belanja, ya nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau konsepnya belanja ya nak ya. Konsepnya belanja. Sepanjang itu memberikan stimulus ekonomi. Gitu kan. Sudirman dikasih apa namanya? Tiap hari Minggu itu Car Free Day. Nah, gitu kan. Apa itu manfaatnya? Jadi dari situ transaksi ekonominya luar biasa loh, Nak. Car Free Day itu. Karena banyak yang bersepeda itu, yang jalan, itu yang jelasnya banyak jajannya daripada olahraganya gitu. Ya. Saya juga ikutan ke Senayan. Woi, olahraga. Tapi yang dibidiknya itu ternyata pojokan sebelah barat. Itu warung-warung dicobain gitu kan. Terus saya jadi beli ball tenis, beli ini. Wah, kan gitu kan. Makanya sekarang nggak pernah ke sana lagi kalau duitnya nggak punya. Karena nggak tahan pengen belanja, ada yang jualin gitu. Nah gitu, ini efek ekonominya yang diperhitungkan. Jadi makanya begitu ada kerumunan apa dilarang kayak sekarang, banyak aktivitas ekonomi ya. Kita itu kan kesan ekonominya tumbuhnya karena konsumsi, banyaknya konsumsi. Jadi makan segala macam. Orang-orang kita kan hobinya kayak gitu ya. Di Sumatera Utara sana di Medan kalau sore-sore pada mangkal ya, Lorencia ya. Pada mangkal nggak di tepi sungai? Mangkal gimana, Pak? Pada mangkal. Enggak loh, Pak. Dulu sebelum pandemi. Enggak, Pak. Enggak. Di Oh, mana kayak itu? warung-warung pinggir sungai gitu ya, Pak? Iya kan banyak tuh kalau di Sumatera iya, itu. iya. Iya kan. Kalau sore-sore itu malah ramai banget. Gitu kan. Nah itu kan menghidupkan ekonomi ya, menghidupkan ekonomi inilah, nggak langsung. Di Riau, ya Pekanbaru saya tuh sampai main ke mana? Indragiri itu, apa namanya itu, kota apa tuh? Udah jauh sama juga kelakuannya. Ya. Jadi sore-sore itu, pinggiran sungai itu kan ditata tuh, bagus gitu ya. Dengan lampu warna ini macam-macam gitu. Nah itulah ekonomi itu bergerak kayak gitu. Karena kebiasaan di Indonesia kayak gitu. Lari ke Pontianak juga sepanjang aliran sungainya, samping sungainya gitu juga. Lari ke Ketapang saya gitu juga ya. Yang nggak ada itu lari ke Sorong ya, di Merauke. Di Merauke nggak ada itu di tepi sungainya, karena serem juga sungainya itu kan. Ya, nah, gitu nak modelnya. Nah jadi didorong untuk lebih tinggi karena ngasih stimulus. Nah tiba-tiba ini rendah gitu kan. Orang jadi bertanya-tanya kenapa nih rendah? Oh tadi perencanaannya nggak bagus. Kenapa perencanaannya nggak bagus? Gitu kan.
Atau ada faktor lain. Misalnya hibah ini ternyata isinya ya, ngasih kasur lah, ngasih tempat tidur. Kenapa? Karena di Surabaya, misalnya contohnya, berapa kali terjadi banjir. Bu Risma-nya, orangnya kalau ngomong itu harus segera direalisasi. Itu ceritanya ya dianggarin lah. Taunya sukses, di Surabaya itu banjirnya hilang. Jadi yang mau dikasih apa? Kasih kasur segala macam, ya nggak jadi, kayak tadi persyaratannya tidak terpenuhi gitu kan. Jadilah realisasinya rendah. Di satu sisi sukses, berarti kan kalau tadi tujuannya untuk merangka ini kan banjir atau apa, satu sisi sukses, di sisi lain bisa jadi apa namanya nggak sukses ya sisi belanjanya. Nah, tinggal direvisi aja. Kemudian apa lagi nih? Nah, dalam analisis ini. Nah, dalam analisis ini kalian pun harus melihat hubungan dengan laporan lain. Contohnya LRA di sini. LRA ya. Nah, kalian hubungkan juga nih dengan LO. Misal dari pendapatan pajak yang asli daerah tadi. Ini 4.088 saldonya. 394 sama nggak dengan yang di LRA? Jauh kan, beda kan? Nah, kira-kira perbedaannya kenapa? Nah, kalian harus bisa menganalisisnya lebih lanjut. Gitu loh, Nak. Nanti hubungannya dengan apa lagi nanti hubungannya? Gitu. Hubungannya lari lagi kalau begitu bicara apa namanya? Bicara beban, nih bicara beban. Kalian hubungannya kayak pemeliharaan, nanti hubungkan dengan belanja dengan neraca. Ya contohnya. Ini kok pemeliharaannya bagus nih turun. Dari sekian belanja itu yang turun belanjanya itu adalah belanja pemeliharaan. Belanja perjalanan kok naik gitu kan. Kira-kira itu. Jadi kalian ini dihubungkan juga ya Nak ya. Dihubungkan misal tadi. Kan ini hampir sama nih. Kalau kita lihat apa esensi dari pendapatan pajak. Tadi di atas juga ada pendapatan pajak. Cuman yang tadi LRA, cash basis. Ini LO. Nah, jawabannya kalian kira-kira nih, cari jawabannya ya. Cari jawabannya, kira-kira kenapa berbeda kayak gini ya? Kalian coba lihat-lihat ya. Kenapa ini berbeda? Ini berbeda. Kenapa ini berbeda? Terus pendapatan asli daerahnya kok tinggi? Ini saldo bicaranya. Ya, 683 gitu kan. Terus dana bagi hasil dengan pusat turun ya, jauh. Ini juga turun, minus kan. DAU aja yang positif, DAK-nya turun. Tapi begitu bicara bagi hasil dengan provinsi kan itu. Ini sama nih angkanya ya dengan yang tertera dalam RLA. Gitu Nak. Ada pendapatan hibah naik gitu kan. Beban pegawai naik. Tapi naiknya sama enggak dengan yang tertera dalam belanja pegawai? Nah, kalau enggak sama, kira-kira menjelaskannya gimana kalian? Antara LO dengan LRA. Ya. Kalau LRA dengan EPSAL itu jelas kan, angka di EPSAL itu, LPSAL, itu berasal dari LRA. Kemudian juga LO dengan apa Nak? Dengan LPE. Ya, surplus atau defisitnya. LO itu berpengaruh dalam penyusunan LPE. Ini yang saya ini kan coba pikirkan sejenak, Nah, pikirkan. Izin coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan perbedaan antara pendapatan di LO dan pendapatan di LRA, mungkin dari pendapatan LO itu sudah ada, di LO itu ada pendapatan yang belum direalisasikan berupa piutang. Mungkin itu di piutang bagi hasil atau DAU atau pajak lainnya. Kemudian untuk yang di LRA itu dia hanya untuk pendapatan yang sudah direalisasikan, Pak. Jadi nilainya berbeda antara LO, pendapatan di LO dan pendapatan di LRA. Seperti itu, Pak. Kalau kamu Lia ya, Lia. Kalau kamu bisa membuatkan satu rumusan hubungan antara saldo 2018 dengan saldo 2019 misalnya pendapatan pajak daerah dihubungkan dengan LRA, kira-kira gimana ya Nak?
Terkait dengan pendapatan yang mana ya Pak ya? Pendapatan pajak daerah aja ya, kita ambil. Untuk pajak Bisa nggak? daerah di saldo tahun 2019 itu kan senilai 4 triliun ya Pak ya. Sedangkan yang untuk LRA di LRA-nya Pak, mohon maaf Pak. Oh, LRA-nya. Iya. Kamu nggak megang Enggak. laporan? Tidak Pak. Nah, kan tadi udah dikasih. Ya, nih. Untuk di LRA-nya itu senilai 4 triliun. Mungkin saya buka dulu ya Pak ya. Oh iya, buka dulu Ya, silakan. Pak. Tadi Biar belum. biar bahagia juga lah kamu. Yang lain coba ini ya, sama nih. Saya tanya ini ya, sambil apa namanya? Saya agak break ngomong sedikit. Kalian hubungkan antara LRA, kayak tadi ini Alia kan pajak daerah ya, Alia. Nah, terus yang lainnya juga ya, yang lainnya. Nanti mungkin bisa baca kira-kira ini apa ya hubungannya. Jadi antara satu laporan, bisa LRA dengan raca, LRA dengan LO ya, LO dengan raca, kan itu nanti ada lagi satu lagi dengan laporan arus kas. Tapi yang saya kasih kan 3 aja nih, ya 3 aja. Karena kalau lihat laporan arus kas dengan LRA hampir sama yang bikin itu, harusnya kan tidak semuanya sama ya. Untuk yang LRA itu kan senilai 4 triliun 8 miliar 794 sekian. Namun untuk yang di LO pendapatan pajaknya itu senilai 4 triliun 88 miliar. Sehingga mungkin selisih di antara LRA dan LO ini disebabkan karena pendapatan pajak yang sudah terrealisasi itu baru senilai 4 triliun 8 miliar, sedangkan yang sudah menjadi pendapatan atau bisa dikatakan piutang pajak pemerintah Kabupaten Surabaya, Kota Surabaya itu sudah mencapai 80 miliar sekian. Jadi hal ini yang menyebabkan perbedaan jumlah antara pajak di laporan operasional dengan laporan realisasi anggaran. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi secara sederhana nanti realisasi itu ditambahkan ya, yang awal ditambah dengan realisasi ya RRA, tambah dengan piutang tadi pajak dikurangi dengan yang realisasi ya, potensi pendapatan dikurangi dengan realisasi, barulah saldo LO-nya. Gitu ya Nak ya. Nah, sekarang saya minta kalian nanti, saya mau buka acara dulu sebentar ya di sebelah. Kalian coba analisa ya hubungan antara LO, LRA dan raca ya untuk pos-pos tertentu aja. Nah, tadi ada yang saya suruh belanja, ada yang suruh pendapatan gitu ya. Nah, belanja misalnya ini belanja barang dan jasa hubungkan juga dengan beban ya, beban di LU. Nah, seperti apa kira-kira? Gitu ya Nak ya. Coba dulu ya, coba dulu. Terus jangan lupa nih tugas kalian minggu depan berarti dikumpulin ya. Udah pada bikin belum? Sudah saya sudah. Ya, yang analisis itu loh ya, analisis laporan keuangan. Sama ada tugas individu kan? Iya betul Pak. Pak, boleh izin bertanya Pak? Ya silahkan dulu. Ini soal yang tugas individu Pak, yang artikel tematik itu harus membahas soal satu laporan keuangan pemerintah daerah secara spesifik enggak. atau Hanya tematik tertentu aja. Kalian mau tentang pendapatan, mau bahas tentang retribusi misalnya kan, boleh bebas. Nggak harus jurnal, nggak harus gitu, tapi bicara tentang pendapatan retribusi misalnya, bla 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 kayak gini kan, ada problemnya misalnya. Boleh di satu daerah, boleh rata-rata, boleh
bahasan tertentu aja berdasarkan data yang diperoleh gitu. Secara general boleh berarti Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu sebelah dulu ya. Kalian sambil mikir dulu nih. Oke?